semesta alam ceritakan kemegahan kuasa-Mu Tuhan, langitlah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam badai topan Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu, tak surut langkahku, tak goyah imanku. Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. gelapnya Malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu, tak surut langkahku, tak surut langkahku, tak goyah imanku. dan tak goyah imanku. Oh, Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Selamanya Kau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, hatiku percaya Kau tetaplah Allah.
Tuhan, hatiku rindu melihat bangsaku menyembah-Mu, menaikkan pujian, membesarkan nama-Mu. Imanku berkata, Roh-Mu sedang bekerja. Tuhan, hatiku rindu melihat bangsaku penuhi rumah-Mu, genapi sekarang nyatakan kuasa-Mu. Imanku berkata, Roh-Mu sedang bekerja. Kulihat api Tuhan membakar Indonesia, menghidupkan kembali tulang-tulang kering. Kulihat Indonesia masuk musim berbeda, masa keemasan telah tiba. Bangsaku jadi pemenang, kemuliaannya lingkupi Indonesia. Penuhi rumah-Mu, genapi sekarang, nyatakan kuasa-Mu. Imanku berkata, Roh-Mu sedang bekerja. Kulihat api Tuhan membakar Indonesia, menghidupkan kembali tulang-tulang kering. Kulihat Indonesia masuk musim berbeda, masa keemasan telah tiba. Bangsaku jadi pemenang, kemuliaannya lingkupi Indonesia. Kulihat api Tuhan membakar Indonesia, menghidupkan kembali tulang-tulang kering. Kulihat Indonesia masuk musim berbeda, masa
tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia. Shalom Yud. Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes. Senang banget hari ini, siang hari ini kita boleh kumpul kembali walaupun di rumah masing-masing, masih secara online ya teman-teman, tapi gue percaya ada sukacita yang baru, ada hati yang baru. Hari ini kita boleh disegarkan kembali lewat pujian penyembahan yang menyegarkan, juga firman Tuhan yang dahsyat yang boleh kita dengar dari pastor kita. Kalian siap? Siap. Mari kita berdoa. Kita mau menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang tetap setia, menemani kami, memberkati kami setiap hari. Kami merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan Tuhan yang prima, buat tubuh kami yang sehat Tuhan. Buat setiap apapun yang kami lalui bersama dengan Tuhan, kami bersuka cita Tuhan, kami bersyukur. Siang hari ini kami mau menyembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah. Ya Tuhan, Allah kami, Kau layak terima pujian, dan oleh karena kehendak-Mu
dan oleh karena kehendak-Mu semuanya diciptakan. sebab Kau yang layak, Sebab Kau yang layak, terima segala hormat pujian. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, terima segala hormat pujian. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, terima segala hormat pujian. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, terima segala hormat pujian. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, terima segala hormat pujian. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, terima segala hormat pujian. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, terima segala hormat pujian.
bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya, mengangkat tangan, tinggikan namanya. Waktu memuji, duduk bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan Raja segala raja. Saya mau menyatakan di hadapan Tuhan, nyatalah kuasa-Mu di dalam-Mu, oh Tuhan, seperti api yang menghanguskan. Jiwaku kan damai di dalam-Mu, oh Tuhan, sebab Kau-lah benteng perlindungan. Yesus Tuhan Raja segala raja. Yesus Tuhan Raja segala raja. Yesus Tuhan Raja segala raja. Haleluya. Mulia berkuasa Yesus. Sorak-sorak bagi Tuhan. Teman-teman di rumah, gue mau kalian ikutin kata-kata gue ya. Katakan kepada dirimu sendiri, aku diberkati. Aku diberkati. Katakan kepada kanan kirimu, kamu diberkati. Kamu diberkati. Kita semua diberkati. Kita semua diberkati. Karena Allah kita, Allah yang menyediakan segala sesuatu. Come on. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas kemuliaan anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Yes, Shalom, nama saya Kana dari pelayanan Youth GKKD Jakarta Kuningan, dan saya ingin kesaksian tentang bagaimana aku menghadapi ujian-ujian di sekolah. Jujur sih, aku tuh nggak pandai-pandai banget di sekolah, apalagi di bidang akademik. Ya, aku sih orangnya ya biasa aja gitu. Dibanding teman-temanku sih, aku di tengah-tengah aja. Tapi selalu kayak nemu kesusahan sih di pelajaran-pelajaran tertentu, misalnya ya matematika, IPA. Itu kan semester 2 ada ujian kan. Ya kan aku belajar lah. Aku udah nyerah banget pas itu, kayak udah capek banget. Habis itu udah pasrah, nggak mau belajar lagi. Terus akhirnya aku buka Alkitab. Terus aku nemu ayat. Ayat tersebut ada di Yeremia 29 ayat 11. Karena aku tahu rencana yang aku miliki untukmu, kata Tuhan, rencana untuk membuatmu makmur dan tidak menyakitimu, rencana untuk memberimu harapan dan sebuah masa depan. Itu bikin aku sadar bahwa apapun yang aku alami, Tuhan selalu ada di sisiku, dan Dia tuh punya rencana-rencana indah buatku, kayak buat di masa depan. Aku juga sadar bahwa aku tuh harus kerja keras karena Tuhan udah punya rencana baik buatku, dan I have to achieve that goal buat Tuhan. Jadi kayak kerja kerasku tuh bukan buat sia-sia. Setelah aku coba bekerja keras di tes tersebut, and I have put all my effort, aku tuh sadar bahwa semuanya tuh bakal jadi baik-baik saja, dan Tuhan ada di sisiku. No matter what I do, kayak aku udah positif banget. Aku bisa ngelakuin, soalnya aku udah percaya sama Tuhan. Nah, kan udah tes kan, aku ngerjain tes tersebut. Ya, menurut aku sih lumayan susah, tapi again, I just be positive. Dan hasilnya sih menurut aku sangat memuaskan gitu. Mungkin rata-rata sih, tapi menurut aku tuh udah memuaskan. Aku tuh habis lihat hasilnya, aku jadi berterima kasih banget sama Tuhan, soalnya aku tahu Tuhan bakal ada di sisiku selama aku ngerjain tesnya dan kesusahan yang aku punya, dan aku kayak udah merasa diberkati sama Tuhan. Demikian kesaksian saya. Semoga kesaksian ini bisa memberkati kami semua. Ayo anak muda, Tuhan Yesus memberkati. Nothing is impossible. Yay! Sama-sama katakan. To you. Say, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe in you, Lord. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. I can do all things. Hallelujah, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are
Halo bro and sis, balik lagi ke pengumuman kita hari ini. Pengumuman yang pertama, jangan lupa minggu depan akan ada ibadah seperti biasa jam 1 siang di YouTube GKAD Jakarta. Untuk pengumuman yang kedua, teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa melalui OVO, GoPay, dan transfer bank. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, ada satu ayat dari Filipi 4 ayat 19, berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman, kita tahu Tuhan kita Tuhan yang kaya, yang memfasilitasi segala kebutuhan kita. Jadi teman-teman berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Sekarang kami mau berikan persembahan kami Tuhan. Kami mau berikan persembahan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memberkati untuk segala keperluan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah memfasilitasinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk GKKD Tuhan, GKKD Center dan segala keperluannya Tuhan sudah memfasilitasinya dengan baik dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman untuk mendengarkan pengumuman hari ini. See you next week. Stay safe and stay. Kuasa
Shalom semua rekan-rekan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat kebaikan Engkau yang begitu luar biasa buat setiap kami. Terima kasih kami boleh berjumpa lagi di ibadah online hari ini, dan kami rindu Tuhan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang powerful. Mari bicaralah Tuhan. Sebentar ini kami mau mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom semua teman-teman youth dimanapun kita berada. Jumpa lagi kita di ibadah online hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang yang namanya Young and Faith. Kalau ada album ya namanya Young and Free. Hari ini kita mau belajar tentang Young and Faith. Jadi anak muda dengan imannya gitu ya. Kita mau belajar hari ini anak muda yang punya iman, anak muda yang memegang iman kepada Kristus. Karena iman itu bisa mengalahkan dunia. Jadi kita rindu masuk kepada kegerakan di mana anak-anak muda, wah, anak-anak muda yang menguasai dunia, yang mengatasi dunia ini. Gimana caranya? Bukan dengan tawuran gitu ya. Bukan dengan berantem-berantem, ribut-ribut gitu ya. Bukan bikin apa tuh yang baru-baru ini bikin kelompok namanya ada Presiden ANJAY gitu ya. Bukan itu ya. Bukan itu teman-teman ya. Kita mau menguasai dunia ini bukan dengan kata-kata yang kotor ya. Tapi dengan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, hari ini kita mau buka firman Tuhan di kitab 1 Yohanes 5, singkat aja ya. Hari ini saya rindu membagikan suatu firman, kebenaran firman Tuhan yang singkat. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang kelima, firman Tuhan bilang begini. Teman-teman, kita mau dengarkan sama-sama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Teman-teman, kita itu dipanggil, kata firman Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia. Wow, kita menjadi orang yang mengalahkan dunia. Ya ampun, luar biasa. Ada anak muda bilang ini, ya ampun bang, rumah aja ngontrak, bayar listriknya nggak bisa. Gimana mau mengalahkan dunia bang? Ngontrak aja kadang-kadang 3 bulan nggak bayar, udah diusir. Gimana mau mengalahkan dunia bang? Misalnya gitu ya. Nah, oke, kita mau belajar firman Tuhan. Tenang dulu, nggak usah takut, nggak ada masalah dengan hal itu. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa semua orang yang lahir dari Allah, kalau kita anak Tuhan, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita kepada Kristus. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kalau kita percaya Yesus adalah anak Allah, kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa mengalahkan dunia. Tapi bukan berarti gitu ya, besok kita pergi ke sekolah, lalu guru bilang, mana PR-nya? Kita nggak ngerjain PR, lalu kita bilang sama guru, Bu guru, jangan macam-macam. Saya walaupun nggak ngerjain PR, saya ini mengalahkan dunia loh Bu. Oh enak aja kata gurunya. Kamu saya strap, Ibu, saya ini mengalahkan dunia. Jadi ibu jangan macam-macam gitu ya. Enggak begitu artinya. Bukan begitu artinya ya. Jadi anak muda yang mengalahkan dunia bukan pergi ke sekolah lalu ngancem-ngancem gurunya berkata saya ini orang yang mengalahkan dunia. Firman Tuhan yang ngomong Bu gitu ya. Juga jangan bilang nanti ke orang tua kita, Robi cuci piring. Ma, saya ini mengalahkan dunia kata Alkitab. Mana ada orang mengalahkan dunia cuci piring? Malah yang cuci piring nggak bisa begitu ya teman-teman ya. Itu sama kayak artinya begini loh. Apa sih artinya mengalahkan dunia? Hari ini kita mau belajar. Mengalahkan dunia itu kita perlu pelajarin kayak apa sih sebenarnya firman Tuhan itu maksudnya. Sama kayak begini, si Roni makan temennya sendiri, itu bukan berarti Roni datang gitu ya, gigit tangan temennya, lalu tangan temennya dikunyah-kunyah, dimakan. Bukan begitu. Ya, bukan begitu artinya teman-teman ya. Kalau Roni makan ayam, udah pasti Roni pasti makan ayam. Tapi si Roni mah suka makan temen, itu bukan berarti Roni makan temennya gitu ya. Temennya dipotong, digoreng, bukan berarti begitu. Wah itu jahat banget. Sama kayak ada, nih maaf ya, sama kayak ada orang Jawa di tahun 80-an gitu ya. Di tahun 80-an apa 70-an. Lalu dia baca di sebuah berita koran yang mengatakan Neil Armstrong pergi ke bulan dan datang ke bumi dengan selamat. Lalu orang Jawa bilang gini, ternyata selama ini Neil Armstrong pergi ke bulan bareng si selamat gitu ya. Bareng si selamat.
Ya, maksudnya gini, Neil Armstrong pergi ke bulan dan kembali ke bumi dengan selamat. Maksudnya itu ya dengan selamat, puji Tuhan. Nggak ada cedera apapun, cuman kalau di Jawa selamat itu artinya nama. Oh, selama ini Neil Armstrong pergi ke bulan ternyata bareng sama si Selamat gitu ya. Jadi miskomunikasi. Nah, artinya kita juga perlu belajar, teman-teman. Kita perlu belajar mengalahkan dunia itu kayak apa sih sebenarnya gitu ya. Kita perlu belajar mengalahkan dunia itu seperti apa. Yuk kita belajar hari ini. Yang paling pertama kita buka dulu firman Tuhan sama-sama. Ya, kita mau belajar firman Tuhan Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita buka firman Tuhan Ibrani 11. Ya, Ibrani 11 ayat yang pertama. Saya buka Alkitab saya dulu. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama firman Tuhan bilang begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Teman-teman, iman itu penting buat anak muda. Hai, dengar baik, iman itu penting. Iman itu penting. Bilang kanan kirinya, bilang sama teman-temannya, iman itu penting. Nah, jadi begini, kenapa iman itu penting? Karena Alkitab katakan, orang yang bisa mengalahkan dunia itu adalah orang yang punya iman, percaya kepada Kristus, amin. Jadi iman itu penting. Nah, kita mau belajar, iman itu kenapa penting? Teman-teman perlu tahu, kenapa iman itu penting ya. Nah, jadi begini, kitab Ibrani 11 ayat pertama, firman Tuhan bilang ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita ingin mengharapkan sesuatu, dasarnya harus iman. Lalu yang kedua, nah ini penting. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Teman-teman mesti tahu ya, kata bukti di situ dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan elekos. Elekos artinya adalah dengan ini. Sesuatu diuji. Ya, kalau ada barang masuk pabrik, kalau ada barang ya dibuat di pabrik, lalu barang itu diproses, dibuat, lalu jadi, lalu barang itu harus diuji dulu. Nah, kalau barang itu memiliki iman, maka dia lolos uji. Nah, kayak gitu maksudnya, ya. Lalu, atau bisa dibilang elekos itu artinya adalah bisa melewati pengujian, jadi tahan uji. Jadi gini, segala sesuatu di hadapan Tuhan, kalau ada iman, maka itu sesuatu yang berkenan, sesuatu yang pasti akan tahan uji. Ya, maka itu iman itu penting buat kita anak-anak muda. Iman kepada Kristus itu adalah penting. Kenapa? Karena iman bisa mengalahkan dunia. Tapi gimana caranya, Bang? Nah, kita belajar dulu yang poin yang pertama. Poin yang pertama adalah kita belajar bahwa iman itu penting karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saya cerita sedikit. Dulu waktu saya SMA, saya bertobat kelas 3 SMA, terima Tuhan. Jadi waktu itu saya baru bertobat sekitar 3 bulan apa 4 bulan, saya lupa deh waktu itu ya. Saya baru bertobat. Papa saya waktu itu baru bertobat. Saya baru bertobat sekitar 2 bulan, papa saya dipanggil Tuhan. Setelah itu beberapa bulan kemudian saya ikut Tuhan bertumbuh. Jadi waktu itu saya main basket ke sekolahan. Karena saya suka basket, jadi waktu itu tanding sama sekolah lain, puji Tuhan, pulang menang. Waktu saya pulang, saya nginjilin teman saya. Ya waktu itu orang Kristen juga, saya bagiin tentang Kristus, saya sharing gitu sama dia. Lalu saya pulang, begitu saya pulang, ternyata ada bibi saya. Nah teman-teman waktu itu pergumulan doa saya adalah saya kepengen banget punya celana jeans yang teman-teman saya tuh punya dulu gitu ya. Jadi celana jeansnya ya basic kalau dulu ya, zaman dulu. Sekarang mah udah nggak ngetren lagi basic. Sekarang kan skinny gitu ya celana jeans. Kalau dulu basic gitu ya, yang dari atas sampai bawah tuh lurus gitu. Nah waktu itu selama 2 minggu saya berdoa tuh sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya pengen banget punya celana jeans seperti itu. Nah pembimbing saya ngajarin begini, iman itu artinya adalah bukti bahwa kamu sebenarnya sudah punya, ya, kamu sudah punya bukti dari segala sesuatu yang belum kamu lihat. Kamu udah punya. Kalau kamu punya iman berarti kamu sudah punya. Yang kamu rindukan, barang yang kamu doakan itu udah punya. Cuman belum kamu lihat. Dan hari itu benar kejadian, ya. Cerita ini benar kejadian. Apa yang saya pelajari di PA dengan pembimbing saya waktu itu tentang iman, Ibrani 11 ayat 1 terjadi. Jadi waktu itu saya berdoa, Tuhan saya pengen banget celana jeans. Dan pulang main basket dari sekolahan, saya kedatangan bibi saya. Lalu bibi saya tiba-tiba bilang gini, ayo Rob, kita jalan keluar. Jadi saya diajak jalan
ke pasar ular ya di Jakarta Utara, tau lah ya pasar ular ya, bukan isinya ular semua, nggak ada ularnya, cuma pasar ular, wah ada jualan sepatu, jualan celana jeans, jualan kaos, jualan apa segala macam. Baru saya naik Metro Mini, turun, langsung masuk ke pasar ular, bibi saya langsung bilang begini, Rob, pilih yang mana aja kamu mau. Ya, asal satu aja, jangan 5 gitu ya. Pilih yang kamu mau, semua terserah, nanti bibi yang bayarin. Wah, langsung mata saya langsung tertuju, celana jeans basic, celana jeans basic, celana jeans basic. Saya langsung cari yang cocok, yang paling saya inginkan. Puji Tuhan, apa yang terjadi? Saya ketemu, saya pakai, saya cocok. Yang bayarin bibi saya, dan firman Tuhan hari itu bicara tentang iman adalah bukti yang belum saya lihat terjadi. Kalau saya punya iman, itu adalah bukti. Ya, sudah melewati ujian, lulus, saya bisa terima. Kalau saya udah punya iman, berarti saya terima. Cuman belum saya lihat, itu adalah bukti. Jadi iman tuh penting, amin. Dan tahu apa yang terjadi dengan celana jeans saya? Digosok sama mama saya, dan dia kelupaan ngangkatnya, bolong. Itu celana jeans. Setelah 1 tahun atau 2 tahun kemudian, dan saya ngelihat, ya ampun mama, saya bilang gitu sama mama saya, itu celana jeans yang saya doakan dengan iman. Waduh, ternyata digosok, dia lupa ngangkatnya jadi bolong. Tapi nggak ada masalah teman-teman, pengalaman yang begitu luar biasa, begitu indah. Iman tuh penting, jadi iman bisa membawa kita kepada terobosan-terobosan. Iman membawa kita kepada yang namanya mengalahkan dunia. Tapi poinnya lebih dalam lagi nih, kita mau belajar. Ya, kenapa iman bisa mengalahkan dunia? Apa maksudnya iman mengalahkan dunia? Apakah, kita datang gitu ya, sama teman kita yang preman kampung yang suka malak kita gitu. Lu selama ini malak-malak gue ya. Nih, gue nih mengalahkan lo. Kita ribut, berantem, pukulin dia, kita mengalahkan. Bukan itu caranya. Ini caranya. Yang namanya iman mengalahkan dunia. Poin yang kedua adalah iman punya 2 sisi. Ya. Dari mana Bang tahu? Yuk kita buka yuk sama-sama. Ibrani 11, tetap di Ibrani 11. Iman tuh memiliki 2 sisi. Nah, kita mau belajar sisi yang pertama dan sisi yang kedua nanti. Sisi yang pertama adalah begini. Ibrani 11 ayat yang kelima. Yuk teman-teman buka Ibrani 11 ayat yang kelima, firman Tuhan bilang begini. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Karena iman Henok terangkat. Karena iman Henok nggak mati. Wow, luar biasa ya. Dia diangkat Tuhan langsung naik ke surga. Jasadnya nggak ditemukan. Karena memang dia naik ke surga langsung. Ya, wow, terobosan. Karena iman Henok ngalamin terobosan. Oke, yang kedua lagi ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman diselamatkan. Semua orang di dunia pada waktu itu mati, tenggelam oleh karena air bah. Ya, airnya orang Batak, air bah gitu ya. Air bah, horas bah. Habis beras makan gabah gitu ya. Jadi teman-teman, intermezzo aja. Karena iman, tapi Nuh selamat. Dengan keluarganya, semua tetangganya dan semua 1 orang di dunia meninggal, semua mati, tenggelam di air bah. Tapi Nuh selamat, Nuh mengalami keselamatan, Nuh mengalami terobosan karena iman. Wow, iman membawa kita kepada terobosan, amin. Iman membawa kita kepada keselamatan, iman membawa kita kepada jalan keluar. Nah, ayat yang ke-11. Karena iman, ia itu artinya Abraham ya. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena iman, Abraham punya anak. Teman-teman tahu umur berapa Abraham punya anak? Umur 99 tahun, hampir 100 tahun. Teman-teman tahu umur berapa Sarah punya anak? Waktu umur 75 tahun. Ya ampun, ada oma-oma melahirkan. Coba bayangin, kalau oma kita datang sama kita, lalu minta ditemenin ke dokter. Dokter apa oma? Dokter kandungan. Loh, ngapain oma? Saya pengen punya anak lagi. Kan kita bilang, oma ganjen amat sih, gitu ya kan? Oma umur 74 tahun, masih pengen punya anak kan? Ya ampun, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil.
Abraham gak punya anak, Sarah gak punya anak, di umur berapapun, karena Abraham dan Sarah punya iman, mereka bisa punya anak lagi. Dan akhirnya Abraham dan Sarah memiliki anak di umur yang sudah lanjut usia. Ya, karena iman membuat kita bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Jadi tidak mustahil. Amin. Ini sisi yang pertama, iman membawa kita kepada terobosan. Iman membawa kita kepada jawaban, kemenangan. Wah, luar biasa. Tapi teman-teman mesti tahu, ada dua sisi iman. Iman juga kadang-kadang membawa kita, tidak jarang juga, kadangkala iman membawa kita kepada yang namanya penderitaan. Iman membawa kita mungkin kepada dihadapkan kepada suatu masalah. Kita buka sama-sama Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Teman-teman, karena iman, Musa mau menderita daripada menikmati kesenangan. Karena iman. Lalu ayat yang ke-36 dan 38, firman Tuhan bilang begini. Ada pula yang diejek dan didera. Ini karena iman. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua dan celah-celah gunung. Teman-teman, iman tuh punya dua sisi. Seringkali iman membawa kita kepada terobosan. Tapi kadangkala juga iman bisa membawa kita kepada penderitaan. Membawa kita mungkin kadang-kadang kepada sesuatu masalah. Padahal kita nggak bermasalah. Tapi karena iman kita kadang-kadang membawa kita menjadi menghadapi masalah, kita menderita, kita kadangkala mungkin mengalami kekurangan, tapi kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bukan karena kita dikutuk, bukan karena kita karena dosa kita, tapi kadangkala mungkin kita masuk kepada keadaan yang kita lagi kurang. Kita kadang mungkin lagi sedang down kadang-kadang, tapi karena iman kita tetap setia. Dan artinya begini teman-teman, tahu nggak? Yang namanya iman kita mengalahkan dunia. Artinya begini teman-teman. Iman itu bisa membuat kita mengalami terobosan, namun iman juga kadang-kadang bisa membuat kita mengalami penderitaan karena kebenaran. Tapi bagi orang yang beriman, nah ini perhati nih, bagi orang yang beriman, kesusahan tidak lagi membuat dia meninggalkan Tuhan. Teman-teman, kalau kita beriman kepada Kristus, mau kita lagi susah, mau kita lagi capek, mau kita lagi galau, mau kita lagi menderita, itu nggak akan bikin kita meninggalkan Tuhan. Tapi buat orang yang beriman juga, kebahagiaan enggak membuat kita jadi lupa sama Tuhan. Ketika kita diberkati, ketika kita lagi menderita, ketika kita lagi senang, ketika kita lagi susah, semuanya udah biasa aja buat kita. Karena dalam hati kita cuman ada Kristus yang menjadi sumber kekuatan kita. Mau kita susah, itu nggak akan bikin kita meninggalkan Tuhan. Mau kita lagi diberkati kaya banyak hal, itu juga nggak buat kita melupakan Tuhan. Jadi saya mau bagiin, iman mengalahkan dunia artinya sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kita. Kesusahan nggak mengalahkan kita, kebahagiaan pun tidak akan bisa mengalahkan kita. Kenapa? Karena mau susah, mau payah, mau kita senang, mau kita bahagia, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Itu artinya iman percaya kepada Kristus mengalahkan dunia. Artinya sudah tidak ada pengaruhnya apa-apa lagi dalam hidup kita. Bicara tentang kesusahan, bicara kebahagiaan, nggak ngaruh tuh. Gua tetap akan setia sama Tuhan. Itu, teman-teman. Makanya dari muda penting sekali kita punya iman. Ya, dan iman itu muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya yang namanya baca firman Tuhan, saat teduh, merenungkan firman Tuhan, berdoa untuk firman Tuhan itu penting. Kenapa? Karena iman kita bisa mengalahkan dunia. Nanti ada apa aja yang masuk dalam hidup kita, teman-teman nggak akan galau, ya kan? Gitu, nggak akan galau. Nonton drama Korea biasa aja tuh, nggak ikut-ikutan nangis, nggak ikut-ikutan baper. Amin? Ya nggak? Ya. Lalu seringkali anak muda zaman sekarang tuh begini ya. Anak muda zaman sekarang seringkali tuh ikut-ikutan.
Lagi ngetren kan, lagi ngetren kata-kata ANJAY, gitu ya. Jadi sampai dibuat ada presiden ANJAY gitu ya. Saya mau nyebut nggak enak nih, nanti salah lagi ya. Jadi ya udah deh ANJAY gitu ya. Gitu ya, gitulah pokoknya ya. Teman-teman mau disadari nggak disadari, kata itu muncul dari kata binatang yang tujuan awalnya adalah untuk memaki, untuk apa. Cuman kadangkala orang anak muda zaman sekarang ngelihatnya, ih keren ya omongan begitu. Dan akhirnya karena orang lain bilang keren, kita ikut-ikutan ngomong juga kayak gitu. Teman-teman, kebenaran gini, sesuatu yang keren, belum tentu keren sebenarnya. Jadi seringkali kita mengikuti apa kata orang keren, padahal sebenarnya belum tentu itu keren. Ya nggak? Nah, jadi kadang-kala kita suka ikut-ikutan, orang ngomong begitu kita ikut-ikutan juga. Ada satu tongkrongan, ih keren banget. Nongkrong sambil minum alkohol, lalu ngerokok, kelihatannya kayak keren banget. Pegang botol bir sambil merokok, wih keren banget. Kesannya kayaknya keren banget. Wih pria sejati. Umur 40 tahun saudara, pria sejati. Napasnya Senin Kamis. Masuk ruang ICU. Gara-gara tadi itu yang keren. Katanya ngerokok, minum bir, katanya keren. Padahal pas sudah umur 40 tahun, paru-parunya udah rusak, jantungnya udah rusak. Seringkali anak-anak muda ngikutin apa yang kata orang keren, padahal sebenarnya nggak keren. Teman-teman, saya rindu kita belajar menang terhadap dunia. Karena apa? Karena iman. Amin? Karena iman kita mengalahkan dunia. Nah, hari ini saya rindu kita mendengarkan sebuah kesaksian. Ada satu saudari kita, kakak kita, namanya Kak Ivana, yang dia mengalahkan dunia di sekelilingnya. Yang dia berkomitmen kepada Tuhan untuk nilai ini di masa dia sekolah. Dia pegang, walaupun rasanya waktu itu akhirnya dia menjadi sesuatu yang tidak populer dan dibicarakan negatif sama orang. Tetapi sama bagian, tidak populer hari ini belum tentu tidak populer di kemudian. Tapi kita dengar dulu deh kesaksian dia. Mari kita dengarkan kesaksian dari rekan kita, saudara kita, kakak kita, Kak Ivana yang berikut ini. Hai guys, apa kabar semua kalian di seluruh Jakarta, bahkan seluruh Indonesia yang lagi nonton ibadah Youth siang hari ini? Gue siang hari ini mau cerita tentang pengalaman hidup gue waktu SMA. Nama gue Ivana, gue punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang gak terlupakan waktu SMA. Jadi dulu waktu SMA, ujian nasional itu jadi satu-satunya syarat kelulusan. Waktu zaman tahun 2009 waktu itu. Nah, jadi kebetulan gue sekolah di sekolah unggulan di kota Bandar Lampung. Boleh cek SMA unggulannya, SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Di sana waktu gue sekolah, puji Tuhan, Tuhan kasih anugerah untuk berprestasi. Jadi mulai dari SMP, gue cerita SMP tuh gue cuma sekolah 2 tahun, kelas akselerasi. Terus waktu SMA juga masuk SMA terbaik dan puji Tuhan bisa ikut beberapa olimpiade dan berprestasi. Itu anugerah dari Tuhan buat gue. Nah waktu mau lulus SMA, which is itu harus ujian nasional, di sana ada satu tantangan yang luar biasa di mana waktu itu semua orang, semua teman-teman gue, padahal sekolah unggulan ya, tapi semua itu udah ngerencanain untuk nyontek, mungkin faktornya nggak percaya diri ya, padahal semuanya anak-anak pintar. Jadi saling kerjasama satu sama lain. Gimana sih cara menyalurkan kunci jawaban dan sebagainya. Nah waktu itu karena gue salah satu anak yang berprestasi, ketua kelas bilang sama gue, Ivana, lo ini ya ikutan bantu untuk mata pelajaran ini gitu. Tapi waktu itu karena gue udah melayani Tuhan dari SMP, gue diajarin banyak di pemuridan, di komsel bahwa kita anak-anak Tuhan itu harus punya integritas dan kita tuh udah ditebus oleh darah Yesus. Ngapain sih kita bikin rencana untuk berbuat dosa? Kalau gitu berarti kita nggak sayang dong sama Tuhan. Nah dari situ karena gue inget banget dan itu rema banget di hati gue, jadi gue yakin harusnya gue nggak lakuin ini. Gue bilang sama teman-teman gue nggak ikutan ya. Kalau kalian mau ikutan silahkan. Tapi gue udah bagiin kebenarannya dulu. Setelah itu ya udah gue nggak ikutan. Terus banyak teman-teman gue bilang, nggak asik loh gitu ya. Nggak tahu bahasa anak sekarang gimana nih, nggak asik itu apa gitu ya. Kalau dulu gue dibilang batu loh, so pinter atau apa gitu ya. Dan gue percaya diri aja.
ya waktu itu masih muda juga, pede ya. Maksudnya, gue ini kok ada Tuhan, gue pasti lulus tanpa dibantu teman-teman gue. Dan gue juga gak mau kasih contekan buat mereka, karena itu dosa. Nah, tibalah ujian nasional. Setelah ujian nasional, terus waktu pengumuman tahun 2009. Di situ lama banget diumuminnya ya, kok gak diumumin gitu kan. Terus akhirnya udah agak sore, bokap atau papa ditelepon dari sekolah, suruh datang ke sekolah. Jadi waktu itu gue gak datang ke sekolah, karena saking percaya diri banget nih, gue pasti lulus gitu ya, gak usah datang ke sekolah. Ditelepon, terus gue tiba-tiba di hati gue ini udah ketakutan gitu kan, rasanya, wah lu gak lulus. Ada yang ngomong gitu di hati gue. Papa pergi ke sekolah, terus ya udah gue langsung telepon pembimbing gue, kak kayaknya gue gak lulus, gue bilang gitu. Akhirnya pas pulang, papa bilang, iya betul, gue gak lulus. Memang waktu ujian nasional itu ada kunci lembar jawaban gue yang rusak, gue minta tuker dan gak dikasih gitu. Nah, gue ingat itu mata pelajaran matematika, dan benar ternyata itu nilai matematika yang gak lulus. Satu-satunya, cuman satu mata pelajaran. Akhirnya di situ gue sedih, gue kecewa, jujur sebagai manusia, kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa gue gak lulus? Gue udah jujur, gue udah beriman sama Tuhan, gue belajar giat, gue melayani Tuhan. Apa gue harus ngalamin ini? Gue komunikasi dengan Tuhan, gue bilang kayak gitu sama Tuhan. Tapi terus di sisi lain juga gue malu ya. Soalnya kayak udah banyak ngomong gitu ya sama teman-teman, jangan buat dosa, jangan ini. Apa kata teman-teman gue dengerin omongan gue? Pasti dia bakal datang ke gue terus bilang, makan tuh omongan lu gitu ya, makan tuh nggak lulus atau apa. Tapi ternyata tiba-tiba teman-teman gue datang ke rumah, guru-guru datang ke rumah. Hari itu juga sore-sore mereka semua datang rame di rumah gue, dan guru-guru gue kasih penghiburan. Dia bilang, kami bangga sama kamu. Dan ada teman gue yang ketua kelas yang bilang gue sok-sokan waktu itu. Dia bilang, Ivana, kita semua bangga sama lo. Sebenarnya cuma lo yang lulus dan kita enggak, karena lo bisa jujur untuk ngelakuin ini gitu. Dan satu hal yang berat juga, gue malu sama guru-guru, karena guru sekolah gue ini sekolah unggulan dan gak pernah ceritanya ada yang gak lulus. Hari itu tuh masuk media ya, media cetak, masuk koran lokal lah ya di Lampung waktu itu. Ada yang pakai inisial, IS gitu, ada yang jelas-jelas tulis Ivana Siregar, siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung, seperti itu, tidak lulus. Dan gue merasa terpukul di situ. Akhirnya setelah itu, teman-teman, guru-guru udah pulang, malam gue gak bisa tidur, dan malam itu gue cari Tuhan, orang tua gue juga kasih ayat firman Tuhan, gue baca, dan itu bener-bener rema di hati gue. Firmannya kurang lebih bilang gini, bahwa di waktu yang sisa ini, kamu harus pergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, seperti itu. Jadi gue teringat gue pernah doa bahwa gue pengen cerita sama semua orang di sekolah gue tentang Kristus. Dan pagi hari, keesokan harinya, ketika gue bangun, gue mandi, berangkat sekolah, orang tua nanya ngapain ke sekolah gitu ya, mau ketemu teman-teman gitu. Teman-teman lagi pada ngurus administrasi kelulusan intinya gitu. Nyampe di sekolah, ternyata teman-teman lihat gue datang, semuanya ngumpul, guru-guru ngumpul, semuanya pada nyambut. Terus kepala sekolah datang bilang, sini saya mau bicara berdua, kata kepala sekolah. Saya bicara, terus kepala sekolah tanya, kenapa kamu dalam kondisi terjepit, kalau memang nggak bisa, minta bantuan aja gitu ya, tanda kutip minta bantuan, entah itu nyontek, entah itu apa mungkin. Terus saya pikir ini waktunya saya bisa dapat kesempatan itu. Saya bilang sama kepala sekolah saya, karena Pak, saya itu udah dosa-dosa saya udah ditebus sama Tuhan saya. Saya bilang kayak gitu. Jadi saya tuh nggak mau ngerencanain bikin dosa, karena nggak direncanain aja banyak dosanya gitu ya. Jadi kenapa harus kita rencanain bikin dosa? Nah, guru nggak bisa ngomong apa-apa ya, kondisinya mereka lagi menghibur saya nih yang lagi berduka. Sama guru-guru yang lain juga tanya, Ivana kenapa kamu harus memilih itu gitu? Kamu punya pilihan lain untuk tanya teman, untuk minta bantuan, kunci jawaban dan sebagainya. Dan saya jawab dengan jawaban yang sama. Akhirnya saya lihat bahwa Tuhan membuat jalan, saya bisa ceritakan tentang Kristus sama teman-teman saya, guru-guru saya di sekolah gitu kan. Dan saya menjadi jawaban doa saya sendiri ketika itu gitu. Saya melihat sesuatu hal yang baik di situ. Dan waktu saya pulang sekolah, masih di sekolah nih ceritanya, semua teman-teman saya kumpul,
saya juga kasih kesaksian yang sama tentang itu dan mereka bilang kami bangga katanya gitu. Dan itu buat saya penghiburan ya. Walaupun mungkin buat saya penderitaan ya, nggak lulus, satu-satunya yang nggak lulus malu. Papa saya dosen, anaknya nggak lulus gitu ya, nggak lulus UN. Itu memalukan sekali. Saya udah pikirin, aduh papa saya habis ini resign kayak jadi dosen. Tapi ternyata ada kemuliaan yang Tuhan berikan, ada kesempatan untuk saya boleh memberitakan Injil. Waktu saya pulang di angkot, ada ibu-ibu lihat badge nama saya, Ivana Siregar, karena memang udah tersebar di koran, terus ada badge sekolahnya juga, SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Ibu-ibu bilang, kamu yang nggak lulus itu ya, gitu ya. Oh masih ada ya hari gini yang, maksudnya kamu luar biasa gitu. Terus pindah ke angkot selanjutnya, ada lagi ibu-ibu yang tanya, kamu yang nggak lulus ya, katanya gitu kan. Karena memang sekolah saya, ya memang cukup unggulan ya waktu itu. Jadi memang orang tua murid tuh pada tahu gitu ya tentang sekolah ini. Jadi saya sempat malu, di satu sisi saya malu kayak mau berhenti aja minta dijemput gitu, nggak naik kendaraan umum lagi, tapi di sisi lain Tuhan bicara bahwa ini waktunya, ini kesempatan untuk kita boleh menceritakan bahwa kebenaran anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang yang berbeda dan menyatakan kebenaran. Itu cerita saya pikir saya nggak punya masa depan, tapi singkat cerita Tuhan tetap kasih saya universitas yang terbaik. Saya masih bisa ikut olimpiade di universitas saya, di jurusan akuntansi. Saya bisa bekerja dengan baik sampai dengan hari ini. Semua karena Tuhan dan saya bisa menyaksikan ini. Itu cerita saya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin anak muda dan generasi ini nggak mudah untuk kita ngambil satu keputusan yang berbeda dengan dunia. Tapi satu hal, ketika kita pegang firman Tuhan, kita setia itu bahasa Inggris faithful, iman yang penuh gitu ya. Orang setia, orang yang punya iman yang penuh kepada Tuhan, maka kita diberikan kekuatan untuk memilih kebenaran. Dan bukan hanya kegagalan di dalam kebenaran, tapi ada kemuliaan di dalam kebenaran, itu sendiri saya alami. Baik teman-teman, itu aja kesaksian dari saya. Ayo kita semangat melakukan kebenaran dalam iman yang penuh di dalam Tuhan. God bless! Nah, teman-teman udah lihat kan? Ya, wow, saya waktu dulu pernah dengar kesaksian dia gitu ya dari orang lain, sebenarnya nggak langsung dari Kak Ivana. Saya waktu dengar itu juga udah luar biasa, wow. Sampai saya pernah dengar gitu ya, waktu itu pernah dengar, wih, dia nggak lulus, masuk koran jadi berita utama, tapi akhirnya terkenal. Bahwa dia jadi terkenal siswa yang jujur. Sampai ada mungkin banyak laki-laki pengen cari dia dan pengen jadiin pasangan hidup. Saya pengen banget punya pasangan hidup yang jujur kayak kamu gitu ya. Entah itu benar atau enggak, pokoknya saya dengar-dengar kesaksian sampai sebegitunya. Wow, mungkin pada waktu dia nggak lulus, nggak ngetren sih, nggak populer. Tapi nggak populer pada waktu itu belum tentu nggak populer pada waktu kemudian. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kemudian Kak Ivana menjadi populer bahwa dia menjadi siswa yang terkenal jujur, siswa yang berintegritas, dan orang-orang pengen banget, sampai ada temennya yang bilang begini, kalau gue jadi gubernur, gue pengen banget lu jadi bendahara di bendahara provinsinya karena kamu terkenal sebagai orang jujur. Wow, luar biasa gitu ya. Sampai saya dengar ada banyak pria-pria pengen banget jadi, kan Kak Ivana tuh istrinya karena ini adalah wanita yang jujur dan soleha. Waduh gitu ya, waduh. Beruntung banget itu ya Bang Nathan Manulang ya. Saingannya banyak di Lampung sebenarnya itu ya. Bang Nathan, kita peace ya bro. Tapi sama begini sama teman-teman. Hari ini Kak Ivana menunjukkan bahwa dia mengalahkan dunia. Itulah caranya mengalahkan dunia. Nggak takut lagi dengan ketidaklulusan. Nggak takut lagi apa kata orang. Karena dia cuma setia sama Tuhan. Waktu dia setia sama Tuhan, dia bisa mengalahkan segala ketakutan. Dia mengalahkan dunia di sekelilingnya. Ya, ketakutan tidak mengubahkan dia lagi. Kebahagiaan pun tidak akan membuat dia lupa dengan Tuhan. Ketakutan tidak akan membuat dia mundur dari Tuhan. Bahkan dia semakin firm, semakin cinta kepada Tuhan. Teman-teman, mari setiap kita makin punya iman. Yuk anak muda yang punya iman. Jangan dikit-dikit gampang tersinggung. Jangan dikit-dikit gampang melo. Jangan dikit-dikit gampang nangis. Jangan dikit-dikit tuh langsung ngambekan gitu. Yuk kita punya iman yang percaya kepada Kristus. Bahwa Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, iman kita makin kuat. Kita bisa menjadi orang yang dewasa. Amin.
Ya, itu saja yang hari ini saya mau sampaikan. Saya berdoa supaya setiap generasi muda hari-hari ini menjadi generasi muda yang penuh dengan iman, yang penuh dengan percaya kepada Kristus. Karena dengan iman kita bisa mengalahkan dunia ini. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, hamba berdoa hari-hari ini buat generasi muda yang ada Tuhan. Biarlah kami menjadi generasi muda yang penuh dengan iman. Saudara, rekan-rekan muda hari ini, kalau ada di antara engkau yang hari-hari ini sedang down, kalau ada di antara engkau yang hari-hari ini mungkin melupakan Tuhan karena masalahmu, kalau ada di antara engkau yang hari-hari ini mungkin melupakan Tuhan bukan karena masalah bahkan, tapi karena mungkin kau sedang mengalami kesenangan dunia. Tapi firman Tuhan hari ini datang kepada engkau. Dengan sengaja maupun tidak sengaja engkau menonton dan menyaksikan channel ini. Dan kalau Tuhan bicara hari ini, buka hatimu. Kalau ada di antara engkau yang down, yang mungkin rasanya merasakan Tuhan sepertinya jauh, Tuhan tidak jauh. Yang mungkin kau merasakan imanmu kecil. Imanmu bahkan tidak lagi ada, hari ini bangkit. Siapapun yang rindu untuk didoakan, mari angkat tanganmu. Dan kau berharap lagi untuk punya iman yang sekalipun sebesar biji sawi, itu bisa memindahkan gunung yang besar. Kalau hari ini kau berkata, saya nggak punya iman lagi Kak, mari buka hatimu. Buka hatimu buat Kristus, Dia akan menaruhkan iman yang begitu luar biasa dalam hidupmu. Iman yang bisa mengalahkan dunia. Bapak, hamba berdoa buat setiap rekan-rekan yang rindu lebih lagi Tuhan membuka hatinya, mengangkat tangannya saat ini juga Tuhan. Mari bangkitkan mereka dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang mengalami down, kalau ada di antara mereka yang melupakan Tuhan karena masalahnya, bahkan mungkin karena kesenangan-kesenangan dunia yang mereka alami. Hamba berdoa ingatkan mereka kembali untuk bangkit, untuk mengalami iman yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga mereka bisa mengalahkan setiap masalah dan setiap kesenangan-kesenangan yang datangnya dari dunia. Mereka adalah generasi yang tidak terkalahkan karena mereka memiliki iman yang percaya kepada Kristus. Mari Tuhan bangkitkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada di antara saudara juga yang mungkin saat ini belum pernah mengundang Tuhan Yesus, rekan-rekan youth yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hatimu, saat ini juga mari angkat kedua tanganmu karena engkau rindu ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau ada di antara engkau yang rindu ingin mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mu angkat kedua tangan dan ikuti doa saya dengan suara yang keras. Katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini saya buka hati saya. Tuhan, saya mengundang Kau masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan, Engkau sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya bahwa saya sudah diselamatkan untuk masuk surga saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari rekan-rekan youth dimanapun kita berada, kita satukan hati untuk menerima perjamuan kali ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Ia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi engkau, supaya ini menjadi penebusan akan dosa-dosamu. Makanlah, supaya ini pun menjadi penebusan akan setiap dosa-dosamu. Kita percaya ini adalah tubuh Tuhan. Kita percaya ini bukan sekedar hanya roti, tapi kita percaya inilah tubuh yang dipecahkan. Tubuh Yesus yang dipecahkan, supaya setiap kita ketika kita memakannya, tubuh kita menjadi sehat. Tubuh kita tidak dipecah-pecahkan oleh sakit penyakit. Dan waktu kita memakannya, mari kita beriman. Semua rekan-rekan, mari kita beriman bahwa kita menerima kesehatan, kekuatan, dan pemulihan daripada Tuhan. Mari kita memakan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan.
Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, mengangkatnya serta berkata, inilah darahku yang menjadi darah perjanjian yang baru bagi engkau. Minumlah supaya ini pun menjadi penebusan akan setiap dosa-dosamu. Kita percaya ini adalah darah Tuhan. Darah Tuhan yang sudah menebus setiap kita dari segala kutuk dosa, dari segala sakit penyakit, dari segala kebodohan, dan dari segala kebiasaan buruk dan keterikatan. Kita percaya darah Tuhan Yesus yang sudah menebus setiap kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Kita percaya ketika kita meminum darah Tuhan, segala kutuk, segala kemiskinan, segala kebodohan, segala keterikatan dilepaskan. Mari kita meminum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat darah dan tubuh-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah yang kami boleh nikmati Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi satu dengan Engkau. Sehingga kami boleh mengalami kesempurnaan Kristus. Kristus yang tidak sakit, menjadikan setiap kami pun tidak sakit. Karena sakit kami, Kristus menjadi sakit. Supaya kami yang sakit menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus hari ini Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan juga pengurapan, penyertaan, serta kekuatan yang daripada Roh Kudus itu menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan menjemput setiap kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Mari kita sambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Ibadah kita hari ini selesai. Dan kalau di antara rekan-rekan youth yang punya pokok doa atau beban doa yang ingin didoakan, mari boleh kirimkan atau layangkan setiap pokok doa atau beban doanya di nomor hotline WA GKKD Jakarta di nomor 0822 39 400 400. Saya ulang, bagi setiap rekan-rekan yang ingin mengirimkan pokok doanya, boleh melayangkan pokok doanya atau mengirimkan chat di WA 0822 39 400 400. Demikian ibadah online kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita punya otoritas. Kita gereja Tuhan memerintah. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.